بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tahsin kita pada malam hari ini. Kita mulai dari tilawah ya, di surat Al-An'am ayat yang ke-7. Silakan semuanya buka surat Al-An'am ayat yang ke-7. Sudah jemaah? Semuanya sudah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Iya, ngikutin pas anda berhenti jemaah. Ya udah kita ulangi ya. فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا. Ayo sampai sini 2 3. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Ya, taib jemaah. Di ayat yang paling terakhir kita baca, ini ada berapa bacaan ikhfa haqiqi. Ya jemaah, ada berapa bacaan ikhfa haqiqi? Silakan dihitung.
Ada 3. Yang pertama unzila, di situ ada nun sukun bertemu huruf zai, maka cara membacanya dibaca samar dan mendengung. Terus yang kedua anzalna, sama ya. Terus yang ketiga la yunzarun, di situ ada apa? Nun sukun bertemu huruf dha. Coba sebutkan kembali bersama-sama semua huruf ikhfa hakiki. Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ada berapa jumlahnya? Ada 15. Kalau huruf ba, ya itu termasuk bacaan apa? Kalau kita berbicara tentang hukum nun sukun dan tanwin, bacaan iqlab. Bagaimana cara membaca iqlab? Ya, bagaimana? Jadi mengganti suara nun sukun atau tanwin dengan huruf mim disertai asantum. Baik. Kemudian kalau misalkan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha, misalkan namakan bacaan apa? Idhar halqi. Apa yang dinamakan idhar halqi? Ayo jemaah, setiap nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, sebutkan hurufnya ya. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Baik, bagaimana cara membaca idhar halqi? Dibaca jelas, terang ya, tanpa ditahan. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Ayo jemaah, 2, 3. Walala basna, lanya 2 ya. Walala, ulangi lagi. Ya, taib. Diperhatikan hurufnya jemaah ya. Sebelum lanjut, coba sebutkan bacaan-bacaan mad tabi'i di kalimat apa saja. Ayo, pertama langsung na dija'alnahu. Terus yang kedua mana ma, la ja'alnahu, na di la ja'alnahu. Terus yang ketiga ya, na di lalabas na. Terus yang keempat ma di ma yalbisun. Ada lagi enggak? Enggak ada. Coba sebutkan apa yang dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Ayo jemaah, apa yang dinamakan mad tabi'i atau mad asli? Ini sering kita ulang-ulang ya. Ayo, silahkan siapa yang mau menyebutkan definisinya? Yuk angkat tangan yuk. Pakai mikrofon. Ayo, siapa? Ayo silakan Pak. Fathah yang diikuti dengan hamzah, Dengan alif ya, bukan hamzah ya. Ya, terus wawu yang diikuti dengan wawu dhamma, dhamma yang diikuti wawu dhamma, wawu sukun. Ya, terus kasroh yang diikuti ya, sukun. Thayyib jemaah, coba ulangi bersama-sama, ngikutin ana ya. Fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhamma diikuti wawu sukun. Coba ulangi lagi. Fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun.
Itu kalau antum pakai gerakan ya, biar tidak lupa ya. Fathah diikuti alif ya, kasra diikuti ya sukun, dhamma ya. Kita dhammanya gini, dhamma diikuti waw sukun. Nah, dhamma kan gini ya. Waw sukun ya. Ustaz, kasrahnya kok sama fathah biar antum enggak bingung ya. Ya udah, kalau mau balik gini aja ya. Tapi kayak orang nyinden akhirnya. Ya, baik. Seperti itu jemaah ya. Itu namanya mad tabi'i dan itu asal usul mad. Nanti setiap mad apapun nanti akan merujuk kepada mad tabi'i. Baik. Kita lanjutkan ya. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا. Ayat 23. Jangan diseret jemaah ya. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru. Min qabli qablika, ulangi lagi. Walaqadis 2 3. Walaqadis tuzi'a bi rusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Taib jemaah, masih dijawab bersama-sama. Minhum ma. Di situ ada mim sukun bertemu dengan mim. Namanya bacaan apa? Idgham mimi atau idgham mithli. Boleh ya. Selain itu juga dinamakan idgham ya mithlain tadi. Nah, tapi karena ini masuk kategori mim, hukum mim sukun, maka lebih tepatnya kita hukumi idgham mimi. Bagaimana cara membacanya? Idgham artinya melebur atau masuk ya. Idgham mimi ya, dibaca melebur dan ya mendengung. Ya, melebur itu masuk maksudnya ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Baik. Kita lanjutkan satu ayat lagi ya. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah كتب على نفسه الرحمة. Naf ya, naf, jangan naf tapi naf. Huruf fa itu ada hemesnya, jadi ada hembusan nafas yang mengalir ketika diucapkan. Kataba ala nafsihi rahmah. 2 3. La yajma'annakum
إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا يجمع bacaan qola ulangi lagi harus mantul. Perhatikan huruf jim tidak memiliki sifat hamz sehingga ketika dibaca tidak boleh dibaca la yajma, tidak boleh ada suara la yaj. Jim itu sifatnya jahr ya, tidak ada hembusan nafas ketika diucapkan. Kemudian sifat yang kedua syiddah, jadi dia suaranya kuat tidak mengalir ya. Perhatikan, ditahan suaranya sehingga ketika dibaca dia termasuk huruf yang kuatnya. Tidak boleh ada hembusan nafas. Jangan la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fiih. Ayo 2 3. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fiih. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Baik, silakan Pak, lanjutkan dari antum Pak. Ya, mikrofon. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Fil laili wan nahar. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Wa huwas samiul alim. Ya, perhatikan ya, di lam sukunnya tidak boleh tawallud ya, tidak boleh dipantulkan. Jangan dibaca wa huwas samiul alim wa huwas samiul alim. Ulangi lagi. Wa huwas samiul alim. Baik, satu pertanyaan, walahu ma hu di walahu ma sakana itu dinamakan bacaan apa? Mad silah apa? Suro. Apa yang dinamakan mad silah? Ya, hak dhamir yang berupa hu atau hi ya, bertemu dengan huruf hidup ya. Bertemu dengan huruf hidup dengan syarat sebelumnya juga huruf berharokat atau huruf hidup. Nah, kalau setelahnya bertemu dengan selain hamzah maka dinamakan mad silah suro. Tapi kalau setelahnya bertemu dengan hamzah maka dinamakan mad silah kubra. Baik, ahsantum, barakallahu fikum. Ba'dahu. Qul aghayrallahi. Ulangi lagi. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyyan fati. Ta-nya tebal. Fati. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ard. Ulangi. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Kalau antum mau menyempurnakan seharusnya diulangi dari fatiris ya.
Fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Yut'imu, munya pendek. Ulangi lagi. Fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Minal musyrikin. Tidak apa-apa, tadi nafasnya habis ya. Baik. Inni bacaan apa ini? Qul inni umirtu. Bacaan apa ini? Mad tabi'i. Kalau mad tabi'i memang dipanjangin ya. Ya, ayo bacaan apa? Coba diingat-ingat dulu. Ya, tidak boleh ada yang ngasih bocoran ya jemaah ya. Mad? Ya benar, ini bacaan mad. Tapi mad apa? Mad apa jemaah? Jangan nama maksud ya. Bukan ini, bukan ni aja tapi Ayo coba dibantu jemaah. Bacaan apa ini? Mad jaiz munfasil. Kenapa dinamakan mad jaiz munfasil? Karena ada mad tabi'i. Apa mad tabi'inya di sini? Kasra diikuti ya sukun bertemu dengan huruf hamzah di lain kata atau di lain kalimat. Berapa panjangnya Pak antum? Ya, 4 atau 5. Ya, thayyib. 1. Sebutkan semua. Nah, ini habis baterainya. Yang ini habis ya. Ya, 4 atau 5. Jadi disebutkan semua ya. Ya, thayyib. Lanjut. Pak Slamet. Akho. Ya, ulang lagi. Nah, ini sama mad jaiz munfasil juga ya. Kita baca yang 4 aja ya, coba. Baik, azim. Bacaan apa di situ, Pak? Ini biasa kita bedah ya. Tiap pekan ini pasti kita bedah yuk. Azim. Bacaan apa? Mad arid lis sukun. Apa yang dinamakan mad arid lis sukun? Ya. Diingat-ingat ya. Ada mad tabi'i yang bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya berapa? 246. Asantum barakallahu fikum. Jadi kalau ditanya jamaah usahakan sebutkan dengan sempurna ya. Baik, silakan Pak. Taib, di rahimah di situ punya antum ada tanda apa? Qaflam. Apa yang dimaksud dengan qaflam di sini? Termasuk tanda apa ini namanya? Tanda? Iya, tanda waqaf ya. Kepanjangannya apa Pak? Ada yang masih ingat? Coba, apa kepanjangannya jemaah? Bahasa Arabnya? Al-waqfu aula. Kalau ada tanda seperti ini Pak, bagaimana cara membacanya? Antum yang baca? Boleh berhenti, boleh lanjut. Benar jemaah? Salah, yang benar lebih baik berhenti. Tapi kalau misalkan antum berhenti, ya harus ngulangin dari kata sebelumnya atau enggak? Enggak, boleh langsung ya. Jadi tidak harus ya. Yang harus ngulangin dari kata sebelumnya kalau tandanya lam alif ya, lam alif. Syukran Pak. Lebih nyaring ini.
Baik, jemaah. Lanjut ba'dahu. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ya jemaah, perhatikan semuanya ya. Ini untuk kehati-hatian saja ya. Jadi kalau ada nun sukun ya, atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf idgham bi gunnah, apa saja idgham bi gunnah hurufnya jemaah? Ya, nun, mim, waw, maka pastikan ketika dibaca tidak hanya melebur tapi mendengung. Contohnya tadi, jangan dibaca wa iyamsaskallahu, meleburnya iya tapi dengungnya enggak. Biar tahu kita dengung atau enggak, dipencet aja hidungnya. Nah kalau kayak gini berarti mendengung ya. Tapi kalau dibaca nah berarti enggak dengung, melebur saja. Nah, jadi ini disertai mendengung ya. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ulangi lagi Mas. Wa yamsaska Allahu Bidurrin. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu ya. Lanjut enggak apa? Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya, qadir. Jadi setiap bacaan mad arud dan sukun kita baca minimal 4 harakat jemaah ya. Ya, enggak apa. Kita biasakan baca bacaan minimal 4 harakat ya. Qadir. Ini kalau 6 ya. Kalau dibaca 4 qadir. Gini aja ya. Baik. Pertanyaannya adalah yamsa di wa yamsaska ya. Yamsa itu masuk bacaan apa Mas? Itu ada 2 wa yamsaska ya. Nah, yamsa itu bacaan apa itu? Ikhfa syafawi. Betul jemaah? Ayo. Salah, yang benar idhar syafawi. Kalau ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu huruf ba. Betul. Kalau mim sukun bertemu mim tadi apa? Idgham mimi. Kalau mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka namanya idhar syafawi. Tayyib, barakallahu fikum. Lanjut, ba'dahu. Wa wal qahiru fawqa ibadihi wa wal hakim. Perhatikan jangan wa huwal ha. Ulangi lagi. Wa wal hakimul khabir. Ya, di sini masih ada tawalludnya sedikit ya. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Taib. Al-hakimu di situ ada berapa bacaan? Di kalimat itu saja. Al-hakimu ada berapa bacaan? Ada berapa Mas? Al-hakimu di ujung tadi, sebelum ujung. Wa huwal hakimul khabir. Al-hakimu ada berapa bacaan? Apa saja? Yang pertama idhar qamari atau al-qamariyah. Bagus. Terus yang kedua matabi'i. Apa matabi'inya di situ? Ya, apa matabi'inya berarti? Ya, di kalimat ki. Bentuk matabi'inya apa? Kasrah
diikuti ya sukun. Ahsantum, barakallahu fikum. Bagus. Lanjut. Iya benar. Qul ayyu syai'in akbar syahadah Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirukum bihi wa man balagha أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. Ya bagus, tapi coba lafaz Allahnya ketebalannya ditambah sedikit. Anna ma'allahi alihatan ukhra. Anna ma'allahi alihatan ukhra. Ya bagus. Qul la ashhadu Qul innama huwa illa Qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun. Baik, perhatikan. Pertanyaannya satu aja seperti yang lain. Di kalimat ayyu ya. Seperti yang sudah kita pelajari, ini namanya harus dibaca apa? Bacaan apa namanya ini? Ayyu, dari qul ayyu. Nah, ayyu bacaan apa yang namanya? Nabar. Baik. Sebutkan ya dua saja dari bacaan-bacaan yang harus dibaca nabar. Nabar itu apa? Adanya tekanan yang lebih dari bacaan-bacaan yang lain, namanya nabar. Nah, coba sebutkan dua saja. Ini kan sudah tadi sudah termasuk ya ketika ada ya bertasydid atau waw bertasydid. Coba dua lagi, coba sebutkan. Oh, enggak ada di sini ya. Yang masuk kategori bacaan nabar, yuk sebutkan dua lagi. Bebas terserah antum, itu kan ada beberapa kan ya. Ayo. Kenapa? Qurrabbi. Nah, Qurrabbi ini bacaan apa jemaah? Idgham taqaribain ya. Beda. Kan waktu itu kita sudah belajar ada bacaan nabar ya. Salah satunya adalah ketika ada ya dan waw bertasydid. Buka lagi bukunya jemaah. Pembahasan tentang nabar, sebutkan semuanya bersama-sama. Ayo buka. Tentang nabar agak-agak belakang ya, di pembahasan masalah ini kalimat-kalimat gharibah ya. Ya, ada berapa di situ disebutkan? Ya, halaman berapa Pak? Biar yang lain cepat ketemu Pak. Halaman 83. Ayo. Halaman 83 di bukunya ya. Ya, coba sebutkan. Ada berapa di situ? Masih bingung ya, Ma? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama. Tinggal bacakan saja coba. Ayo. Yang pertama. Siapa yang mau nyebutin satu orang pakai mikrofon? Enggak apa-apa. Antum aja enggak apa-apa, Mas. Coba yang pertama. Waqaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah dan huruf qalqalah. Iya. Yang pertama yang masuk kategori bacaan nabar atau huruf bacaan-bacaan yang ada tekanan lebih daripada bacaan-bacaan yang lain, yaitu kita waqaf di dalam kata atau huruf bertasydid ya. Waqaf di huruf yang bertasydid selain huruf gunnah. Huruf gunnah itu apa saja jemaah? Nun dan mim. Dan selain huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu apa saja? Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi selain 7 huruf ya. Ini berarti antum kalau waqaf maka harus ditekan. Contohnya
Mustaqirra dibaca mustaqir. Terus apa lagi contohnya di situ? Mustamirra dibaca mustamir. Al-hayyu dibaca al-hayy. Baik. Yang kedua, wawu dan ya bertasydid didahului doma atau fathah atau kasroh. iya, setiap wawu atau ya bertasydid termasuk bacaan yang tadi ya. Terus yang ketiga, Intikal dari huruf mat ke huruf bertasydid selain nun dan mim. ya, perpindahan dari huruf mat ke huruf bertasydid ya. Selain nun dan mim. Contohnya di situ apa? Contohnya apa di situ? Ya, wadaddo. Ya, ini bisa kita artikan lain. Setiap ada bacaan mad lazim mutsaqqal kalimi, itu namanya mad lazim mutsaqqal kalimi. Maka setiap bacaan mad lazim mutsaqqal kalimi ya, itu selain yang hurufnya nun dan mim maka harus dibaca nabar ya. Wadaddallin, jadi harus ada tekanan. Antum tidak boleh baca wadaddallin, jadi harus ada tekanan lebih di situ. Ghairil maghdubi alaihim wadaddallin. Harus ada tekanannya. Jadi kalau antum apalagi ngimami antum ya, terus bacanya ghairil maghdubi alaihim wadaddallin, maka kurang karena di sini harus dibaca nabar, harus ada tekanannya. Tapi juga tidak perlu berlebihan juga ya jemaah tekanannya. Jangan sampai antum baca ghairil maghdubi alaihim wadaddallin, tidak usah kayak gitu ya. Tidak boleh berlebihan juga. Jadi tekanannya biasa aja ya. Tapi memang lebih nekan daripada huruf-huruf yang bacaan-bacaan yang lain. Jadi sekali lagi yang contohkan ghairil maghdubi alaihim wadaddallin, sama dengan al-haqqah. Banyak contohnya ya. Terus yang keempat, Waqaf pada hamzah didahului mat atau lin. waqaf pada hamzah yang didahului mad atau lin. Contohnya yasha, nah ditekan. Yang didahului lin itu contohnya seperti syai', su, ini yang didahului mad ya, yang didahului lin ya. Sau ya, ketika ada antum baca ada hamzah di waqaf tapi sebelumnya ada mad atau lin. Kalau mad itu fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Kalau lin apa jemaah? Setiap waw atau ya sukun didahului harokat fathah, harokat fathah. Jadi harokat fathah yang setelahnya ada waw atau ya sukun namanya lin. Yang terakhir mas, Alif tasniyah kata untuk dora bertemu dengan hamzah wasl. iya, ketika alif tasniyah, alif yang artinya dua orang bertemu dengan hamzah wasal. Contohnya di situ apa? Contohnya apa di situ? Falamma daqash daqa, kan gitu aslinya kan ya, disambung dengan asy-syajarah ya. Falamma daqash syajara, jadi harus ditekan. Tidak boleh untuk baca daqash syajara biar kelihatan kalau di situ artinya dua. Karena kalau antum salah baca maka artinya berbeda ya. Falamma daqash syajara, satunya apa? Wastabaqo, kan ya, itu mat kan, al-bab, wastabaqal bab, harus ada tekanan sehingga bisa dibedakan kalau itu ada alif tasniyahnya. Karena kalau antum bacanya wastabaqal bab, maka di sini artinya bisa beda.
Wastabaqal, harus jelas tekanannya. Baik. Lanjut. Ayat selanjutnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, perhatikan. Ya'ri ain itu ya sifatnya tawassut, artinya antara sifat syiddah dan rukhawah. Kalau syiddah itu suara tertahan, kalau rukhawah itu suara mengalir. Nah, ain ini di tengah-tengah, tidak terlalu ditahan juga tidak terlalu mengalir. Nah, tapi ain itu lunak ya. Jadi antum ketika ngeluarin ya'ri tapi tidak boleh diseret. Ya'ri tidak boleh ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di sini juga tadi qalqalahnya kurang. Ulangi lagi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru fahum la yu'minun. Baik, di abna'ahum ada tanda apa di mushaf antum? Ada tanda mim. Kalau mim itu maksudnya apa? Apa namanya? Ya, coba antum yang jawab ya. Apa namanya? Ini masuk bagian dari tanda waqaf ya. Iya, harus berhenti. Namanya waqaf apa? Waqaf apa jemaah? Lazim, namanya waqaf lazim, artinya wajib berhenti. Ingat ya, biasanya mimnya yang tiduran ya, karena ada mim itu yang berdiri ya, ada mim yang tiduran. Biasanya kalau mim yang tulisannya seperti ini itu untuk menandakan bacaan-bacaan iqlab biasanya ya. Baik, lanjut ba'dahu. Wa man aqlamu mimman Allah ya. Wa man azlamu, ulangi lagi. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Ya, bagus. Perhatikan. Pertanyaan buat antum, tak kasih yang banyak. Sebutkan semua bacaan matobi'i yang ada di ayat ini. Matobi'i saja ya. Yuk. Pertama. Ya, ro di iftaro. Terus yang kedua. Allah. Ya, yang ketiga. Perhatikan jemaah, di sini mat apa namanya ini? Ini mat tabi'i atau bukan jemaah? Ya, apa ini namanya? Mad badal. Baik. Ya, jadi gampangnya gini jemaah. Mad badal itu setiap a i u yang dibaca panjang namanya mad badal. Gampangnya seperti itu ya. Jadi ada bacaan a i u yang dibaca panjang namanya mad badal. Baik. Berikutnya apa, Pak? Ya, bagus. Ada lagi enggak? Benar nggak ini? Ya, ini bacaan apa, Pak? Mad silah, santum ya. Ada beberapa bacaan mad yang bacaannya sama seperti mad tabi'i, panjang 2 harokat, tapi bukan mad tabi'i. Salah satunya a mad badal, tadi mad silah, santum. La, terus berikutnya Allah, santum. Ya, ini tentunya jamaah dibutuhkan ketelitian dan kebiasaan ya, pembiasaan. Karena tidak mesti yang dibaca panjang 2 harokat itu mad tabi'i ya. Tapi ana yakin insyaallah antum seiring berjalannya waktu insyaallah akan terampil membedah hukum tajwid. Baik. Kita lanjutkan satu ayat lagi ya bersama-sama ya. Tapi satu ayat ini antum bedah bersama-sama keseluruhan ya. Ayat 22 ya. Betul jemaah ya. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku thumma naqulu lilladzina asyraku
aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Sebutkan jemaah. Yang pertama ada bacaan apa di sini? Ya, bacaan apa itu? Baik, yang kedua. Humja, bacaan apa ini? Izhar syafawi. Yang ketiga, mi, bacaan apa? Matabi'i. Yang keempat, ansu, bacaan apa? Ikhfa hakiki. Yang kelima, thumma, bacaan apa? Gunna. Yang keenam, naku, ku, bacaan. Tayyib, lanjut. Dan ketujuh, ya, di sini tidak ada alif lamnya ya, karena nyambung, langsung aja yang dihitung dhi aja. Yuk. Bacaan apa ini? Matabi. Yang ke-8, a. Sebelum itu ada bacaan yang tertinggal di depan. Ru ya, ra tafkhim. Berarti ada lagi ra asyaraku, ra tafkhim berarti 9. Yang ke-10, a. Bacaan apa ini? Mad jaiz munfasil. Berapa tadi panggilnya mad jaiz munfasil? 4 atau 5 antum. Terus yang ke-11. Ya, apa ini? Thayyib. Berikutnya 12. Ya, bacaan apa ini? Ra tafkhim. Ya, jangan lupa jemaah kalau ada ra ya. Terus yang ke-13. U. Mad wajib muttasil. Berapa panjangnya? Iya, yang 14. Bacaan apa ini? Syamsiyah. Terus yang ke-15, ya, bacaan matabi. Yang ke-16, kuntu, bacaan apa jemaah? Ifa hakiki. Terus yang ke-17, tumta, bacaan apa ini? Idhar syafawi. Yang ke-18, mun, bacaan mad arid disukun asantum. Masya Allah, luar biasa antum ya, perkembangannya sudah luar biasa. Tinggal nanti antum ya menjawab definisinya kalau ditanya ya. Karena ada sebagian bisa jawab benar, oh ini bacaan idhar halqi benar, tapi ketika ditanya apa yang dinamakan idhar halqi bingung ya. Jadi nanti kita latihan, setiap antum anak tanya, misalkan Pak Selamat misalkan, coba contoh sekarang, contoh ya. Jadi tadi kuntu ya, di kuntum ya, itu bacaan apa Pak Selamat tadi? Ikhfa hakiki. Nah, sekarang anak tanya langsung, apa yang dinamakan ikhfa hakiki? Antum harus bisa jawab. Coba Pak Selamat ya. Yuk, sebelum kita akhiri. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15, yang apa? Huruf yang 15 tadi? Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Maka dibaca samar dan mendengung. Nah, sudah. Ini sempurna antum sudah. Antum kalau bisa jawab seperti ini, yakin antum kalau bedah pasti dapat 100 antum. Ya, dengan catatan antum harus ngerti definisinya ya. Kayaknya sesekali harus diadakan ujian ini kayaknya ya. Ya, tapi ujian lisan ya. Bukan kalau nulis antum banyak nanti ujian lisan aja. Misalkan nanti satu orang dalam kita nanti mungkin satu pertemuan khusus, jadi nanti kita ujian, tidak usah di live ya. Kemudian nanti di situ ana kasih kesempatan satu orang itu 2 ayatnya. Jadi dia bedah 2 ayatnya. Nanti ana kasih penilaian, sehingga tapi ingat harus dijawab dengan definisinya. Meskipun 2 ayat antum bisa jadi nanti jawabnya 2 ayat itu bisa jadi 15 menit ya. Apalagi kalau ayatnya panjang ya. Karena antum setiap ada bacaan harus sebut dengan definisinya. Kecuali bacaan yang sudah disebutkan di awal, nanti ada yang sudah disebutkan misalkan matobi, kemudian ada matobi lagi, antum tidak usah menyebutkan definisinya, tapi tetap disebutkan jenis matobinya ya. Karena matobi itu ada 3 ya. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti wawu sukun. Asantum. Ya, taib jemaah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.